Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, pada chapter terbaru kali ini berakhir saat Wooking bertanya kepada Yelin apa maksud perkataan sebelumnya. Lalu Yelin pun menjawab, oh itu rahasia. Berpindah ke sisi lainnya, nampaknya setiap orang tidak bisa tidak terkejut tak kala melihat bentuk jiwa dari Zofan yang mana itu adalah naga surgawi. Bentuk jiwa yang sangat jarang di benua barat. Setidaknya ada 2 orang yang memiliki jiwa seperti itu, yaitu naga ganda diagungkan. Murid-murid dari sekte mistik surgawi juga ikut bersuka cita saat melihat bentuk jiwa Zofan. Apalagi 3 iblis neraka. Mereka bahkan tidak menyangka jika Zofan memiliki jiwa naga legendaris. Mereka bahkan sampai berpikir apakah mungkin jika sekte mereka akan menjadi pimpinan di dataran barat. Tapi tentu saja ada yang suka dan ada juga yang berduka. Terutama 3 sekte superior saat mengenali bentuk jiwa Zofan, tentu saja mereka akan berpikir bagaimanakah untuk melawannya. Jiwa naga surgawi yang legendaris bukanlah bentuk jiwa yang bisa dikalahkan dengan mudah. Kembali lagi ke pertarungan, Zofan pun bertanya kepada Wen Tao, bagaimana saudara Wen? Apakah kita akan mengakhiri pertarungan ini atau akan melanjutkannya? Tapi Wen Tao sama sekali tidak memiliki niat untuk mundur. Ia bahkan sampai berkata, aku memiliki jalan pedangku sendiri. Melihat musuh yang lebih kuat dan mengetahui bagaimanakah hasilnya, itu bukan berarti aku akan menyerah ataupun mundur begitu saja. Sejujurnya, Zofan begitu kagum dengan tekad mereka, tapi itu juga akan membahayakan mereka dan mungkin bisa membunuh mereka. Tapi Wen Tao dan murid-murid lainnya sama sekali tidak ragu. Kini mereka pun menggunakan teknik lainnya untuk menyerang Zofan, tapi tentu saja Zofan tidak akan membiarkannya begitu saja. Zofan pun membalas teknik mereka dan alhasil pedang yang mereka ciptakan kembali dicengkram kuat oleh jiwa naga surgawi. Alhasil anggota sekte dewa pedang pun terluka. Mereka pun memuntahkan darah, tapi tidak ada keraguan di wajah mereka. Wen Tao dan juga Xie Tianshang mulai berteriak, semuanya jangan mundur. Di sisi lain, melihat keteguhan dari murid-murid sekte Dewa Pedang, Zofan pun tidak memiliki pilihan kecuali menerima tantangan mereka. Menggunakan gaya kedua dari Right Style, Zofan pun menggunakan teknik cakar naga hantu untuk menyerang teknik pedang mereka. Dan alhasil pedang tersebut mulai retak dan hampir saja hancur. Murid-murid kembali memuntahkan darah saat jiwa mereka kembali bergejolak akibat serangan Zofan. Nah, sebenarnya Zofan akan melakukan serangan selanjutnya dengan teknik yang sama, yaitu cakar naga hantu. Tapi nampaknya Zofan juga yakin jika menggunakan teknik tersebut bisa dipastikan jiwa mereka akan hancur dan mungkin tidak akan ada yang selamat. Oleh sebab itulah Zofan lebih memilih untuk menggunakan cara lain, yaitu Zofan pun menggunakan auman naga untuk memisahkan bentuk jiwa mereka yang telah bersatu sehingga kembali kepada pemiliknya masing-masing. Itu adalah bentuk penghormatan dari Zofan karena melihat keteguhan lawannya yang sama sekali tidak berniat untuk mundur walaupun tahu jika mereka akan dikalahkan. Dan alhasil rencana Zofan pun berhasil.
menggunakan auman naga. Satu pedang yang telah bersatu kini terpecah belah dan kembali kepada pemiliknya masing-masing. Tapi dengan itu pula setiap orang pun tumbang. Ya, walaupun jiwa mereka kembali, tapi bisa dipastikan pula kerusakan jiwa mereka tidaklah sedikit. Di sisi lain, tentu saja para penonton mulai bertanya-tanya terkait tindakan Zofan. Apakah itu disengaja atau malah sebaliknya? Ia adalah pembudidaya jalur iblis, jadi adalah hal yang aneh saat menyelamatkan lawannya. Apakah Zofan memiliki tujuan di balik itu? Membuat sekte Dewa Pedang berhutang atau menjadikan sekte Dewa Pedang sekutu di masa depan? Tidak ada yang tahu jawabannya. Wooking juga sepertinya memiliki penilaian yang sama dengan kebanyakan orang. Zofan yang terkenal keji dan juga licik malah menyelamatkan musuhnya. Apakah itu untuk membuat hubungan di masa depan atau ada niat tersembunyi lainnya? Lalu Yanmo pun menanggapinya. Aku yakin itu hanyalah keputusan pribadinya saja. Bahkan saat bertarung melawanku sebelumnya, ia sama sekali tidak peduli jika aku berasal dari 3 sekte superior, yang artinya menyelamatkan sekte Dewa Pedang itu tidak berkaitan karena mereka berasal dari sekte peringkat menengah. Mungkin Zofan hanya ingin membiarkan mereka hidup. Itu saja alasan yang terfikirkan di kepalaku. Tentu saja itu adalah hal yang aneh dari sudut pandang Wooking. Saat itu Zofan telah memegang bilah pedang ke leher mereka, tapi malah membiarkannya begitu saja. Sangat sekali tidak sesuai dengan gaya pembudidaya iblis. Tentunya Yanmo juga tidak memiliki jawaban yang pasti. Jika Yanmo berada di posisi Zofan, pastinya ia akan memilih jalan yang berbeda. Di sisi lain, Yelin juga nampaknya sedikit bingung dengan tindakan Zofan. Sama sekali tidak mencerminkan dirinya dan juga penganut jalur iblis kebanyakan, dan itu malah membuat Yelin ingin lebih cepat bertarung melawannya. Di sisi lain, tanggapan dari 2 naga yang diagungkan nampaknya sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, Heiran berkata kepada Beumi, bukankah ini seperti apa yang kita lakukan dahulu? Keduanya merupakan penganut jalur iblis dan juga jalur benar. Walaupun mereka memiliki jalan yang berbeda, tapi pada akhirnya tujuan mereka sama. Atau bisa dikatakan walaupun penganut jalur iblis keji, tapi mereka sangat menghormati para pahlawan. Dan itulah yang dilakukan keduanya saat pertarungannya terdahulu. Jadi mereka pun nampaknya tahu apa yang telah dilakukan oleh Zofan, karena itu sama seperti apa yang pernah mereka lakukan dahulu. Kembali lagi ke pertarungan. Pada akhirnya juri pun telah memutuskan, pemenangnya telah ditentukan, yaitu Zofan. Dan setiap peserta pun diperintahkan untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Setelah mendengar keputusan tersebut, 10 anggota sekte Dewa Pedang yang terluka pun berusaha untuk bangkit dan kembali untuk beristirahat. Walau demikian, pimpinan mereka menegaskan bahwa ini bukanlah akhir. Walaupun mereka kalah, tapi jalan pedang mereka masih panjang, dan di masa depan mereka akan membayar kekalahan ini untuk mengembalikan rasa malu yang pernah mereka alami. Pidato singkat tersebut membuat seluruh murid menjadi lebih tegap dan lebih bersemangat, dan perlahan mereka pun mulai meninggalkan medan pertempuran, dan yang tersisa hanyalah Xie Tiansang. Ia pun berkata kepada Zofan, Zofan, mungkin ini terdengar bodoh ataupun tidak tahu diri, tapi aku masih memiliki keinginan untuk bertarung melawanmu. Mungkin di masa depan nanti aku akan kembali menentangmu. Tentu saja Zofan akan menunggu waktu tersebut tiba, dan ia pun merasa sangat terkesan dengan kegigihan dan juga keteguhan yang dimiliki oleh Xie Tiansang. Setelah kembali ke tempat mereka masing-masing, juri pun mengumumkan hasil pertarungan. Sekte Demonic Scheme tersisa 1 orang, dan sekte Jiwa Pedang
10 orang telah dikalahkan. Itu berarti kemenangan pada pertarungan kali ini dimenangkan oleh Sekte Demonic Scheme. Mendengar keputusan tersebut, setiap orang pun mulai bertepuk tangan. Ya, mereka mengagumi pertarungan yang baru saja mereka saksikan, terutama kepada Zovan yang sampai membiarkan lawannya tetap hidup walaupun Zovan memegang kendali atas pertarungan secara keseluruhan. Tapi sayangnya di antara orang-orang yang mengagumi Zovan ada juga yang sangat membencinya, seolah-olah apa yang dilakukan Zovan hanyalah trik murahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dari penganut jalur iblis. Setidaknya itulah apa yang dilihat dari sisi anggota Sekte Heaven Recteus dan juga pimpinan mereka, Zhao Degu. Sebagai pimpinan dari 3 sekte superior, Zhao Degu merasa jika Zovan adalah sosok yang licik yang harus dibasmi karena tindakannya memiliki banyak niat tersembunyi. Tidak hanya itu, Zhao Degu juga nampaknya mengkritik Sekte Dewa Pedang yang mendapatkan bantuan dari Sekte Demonic Scheme. Ya, dari sudut pandangnya, semua sekte yang menganut jalur iblis adalah sekte yang harus dimusnahkan. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Zovan ataupun orang-orang dari sekte penganut jalur iblis, Zhao Degu sangat tidak menyukainya. Dan karena pertarungan telah usai, setiap anggota sekte pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Tapi sebelum itu, Wen Tao kembali menemui Zovan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelahnya, juri pun kembali muncul. Ia pun berkata, ini adalah pertarungan yang menarik. Dan karena pertarungan berakhir lebih cepat dari biasanya, maka kami akan langsung melanjutkan pada babak selanjutnya, yaitu pertarungan 3 sekte superior. Dan juri pun meminta seluruh anggota 3 sekte superior untuk memasuki panggung. Mendengar hal tersebut, Yelin pun berkata kepada seniornya, oh ya, senior Wuking, aku lupa, aku masih belum bertemu langsung dengan lawan sejatiku, yaitu Zovan. Jadi aku ingin menyapanya secara resmi. Sebelum Yelin pergi, Yanmo pun berkata, Yelin, aku tidak tahu seberapa kuatkah dirimu, tapi aku akan pastikan bahwa sekteku tidak akan kalah begitu saja. Tapi Yelin nampaknya tidak terlalu mempedulikan perkataan Yanmo. Dia bahkan menghilang begitu saja dari pandangannya. Itu sejujurnya juga membuat Yanmo terkejut karena Yanmo hampir tidak bisa mengikuti pergerakan dari Yelin. Lalu ia pun menatap ke arah Wuking dengan tatapan bingung dan Wuking pun berkata, ya, itulah kenapa adik juniorku benar-benar sosok yang sangat sulit untuk ditangani. Kini kita kembali ke Sekte Demonic Scheme. 3 iblis neraka merasa lega dengan tindakan Zovan yang tidak membunuh anggota Sekte Dewa Pedang. Mereka sebenarnya merasa sangat khawatir dan juga takut, tak kalah Zovan memanfaatkan kesempatannya untuk mengeliminasi seluruh anggota Sekte Dewa Pedang. Tapi untungnya Zovan lebih memilih untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja bukan alasan kenapa 3 iblis neraka mengkhawatirkan hal tersebut. Karena walaupun saat ini mereka mungkin mengalahkan Sekte Dewa Pedang, tapi di luar nanti itu berarti Sekte Dewa Pedang akan menjadi musuh mereka, dan saat ini kekuatan mereka masih jauh dibandingkan dengan Sekte Dewa Pedang secara keseluruhan. Jadi adalah hal yang bijak untuk tidak membuat musuh yang kuat di luar sana. Mendengar perkataan dari 3 iblis neraka, Zovan pun mulai teringat kembali janji yang telah ia buat kepada seseorang. Lalu ia pun berkata, setelah mendengar perkataan para pedatua, sepertinya aku lupa memiliki sebuah hutang kepada seseorang, dan ini akan menjadi aliansi ataupun sekutu yang berguna di masa depan jika
sekte, Heaven Trailing, ataupun mistik surgawi memiliki niatan untuk menyerang kita? Ya, itu adalah sekte jiwa iblis. Zofan sebelumnya berjanji akan menyembuhkan jiwa terluka dari Tuan Mudahan. Jadi, ia pun meminta izin kepada 3 iblis neraka untuk pergi ke sekte jiwa iblis. Karena di masa depan nanti, Zofan yakin mungkin akan membutuhkan bantuan mereka. Dan tak lama, Zofan pun telah tiba di kediaman sekte jiwa iblis. Ia pun bertemu dengan Tuan Mudahan kedua dan Tuan Mudahan ketiga. Ia pun bertanya di manakah Tuan Mudahan pertama dan bagaimana kondisinya. Keduanya pun menjawab, jika Tuan Muda pertama masih belum bangun tapi kondisinya baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Zofan pun menanggapinya, oh itu bagus, jika demikian berikan ini kepada Tuan Mudahan pertama dan ia akan langsung pulih sepenuhnya. Ya, Zofan membelikan pil tingkat 10. Itu adalah pil yang langka, tapi anehnya Tuan Mudahan kedua dan Tuan Mudahan ketiga seperti ragu untuk mendapatkan pil tersebut. Hingga pada akhirnya jawabannya pun terungkap kenapa mereka ragu. Karena seseorang pun tiba dari belakang, itu adalah Yelin. Ia mengatakan bahwa Tuan Mudahan tidak membutuhkan pil tersebut karena ia telah memberikan pil tingkat 11 kepadanya. Lalu Yelin juga berkata kepada Zofan, oh maaf, ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan, aku adalah Yelin, sosok yang selalu membuat Zofan was-was. Tapi perkataan Yelin selanjutnya membuat Zofan terkejut. Ia mengatakan, aku sudah tidak sabar menunggu pertarungan kita. Pertarungan sebagai pewaris hewan suci. Itu adalah perkataan yang membuat Zofan shock. Ini pertama kalinya ia mendengar kata hewan suci dari makhluk fana. Apalagi kata-kata pewaris di belakangnya. Kata pewaris hanya memiliki 2 arti. Ia adalah penerus sesungguhnya dari hewan suci seperti Sanzi Muda ataupun Gusantong, atau ia masih memiliki sifat manusiawi seperti Zofan karena hanya memiliki kekuatan dari hewan suci. Zofan pun terdiam sejenak dengan banyak sekali pertanyaan di kepalanya. Melihat hal tersebut, Yelin pun berkata, oh, tidak perlu takut kepadaku. Apakah mastermu tidak mengatakan bahwa akan ada penerus hewan suci lainnya sepertimu? Mendengar kata-kata master, akhirnya Zofan pun sadar bahwa Yelin hanya mewarisi kekuatannya, bukan keturunan langsung dari hewan suci, dan itu membuat Zofan lega. Tapi saat menyadari kultivasinya, Zofan pun langsung merasa khawatir. Ya, karena ternyata Yelin telah mencapai ranah tahap eternal. Yang mana dari segi kultivasi jelas Yelin jauh lebih kuat darinya, apalagi mereka juga merupakan penerus ataupun pewaris hewan suci. Itu berarti Yelin akan menjadi lawan yang sangat sulit. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.